Kabupaten Brebes siap hadir di Pemalang dengan 1000 pasukan. FPI, kita ketemu di Pemalang. Minggir, tabrak. Apa ya, ngancem-ngancem gitu loh. Pengajian, apalagi pengajiannya Habib Rizik, semakin dihadang dan semakin diancam, maka pengunjung akan semakin banyak. Mending nggak usah, biasa aja gitu. Kalau datang mau dapat Aja, padam melakukan, mengawasi, padam melakukan, hancurkan. Kami PWILS Kabupaten Grobogan menolak keras kedatangan Rizik Syihab di Pemalang tanggal 23 Juli 2025. Adapun penolakan tersebut tidak dihiraukan, maka kami PWILS Kabupaten Grobogan akan mengerahkan semua laskar ke Kabupaten Pemalang. Sekian dari kami PWILS Kabupaten Grobogan. Siapa kita? dan gue bahagia banget ini momen yang luar biasa, dan gue informasikan kami datang untuk mengamankan Habib Rizik. Insya Allah kami datang, dan kami berharap PWI jangan mundur ya, tolong jangan mundur, datang kalian ya, tanggal 23 Juli itu kalian datang. Tolong jangan cuma di media sosial, tolong buktikan bahwasannya kalian memang benar-benar mau menghadang Habib Rizik. Ini kesempatan. Kalian kan selama ini nggak pernah ketemu kami di lapangan, ya kan? Kalian maunya ketemu ya, cuma di medsos saja, dan itu wah, ini wajah-wajah kalian nih, waduh, ini gue berharap ini besok datang juga ini ya. Oke, ini wajah-wajah ini datang ya, datang, jangan enggak ya, supaya enak kita silaturahimnya ya, jangan enggak. Ini momentum. Kita akan sukseskan tablik akbar di Pemalang ini, insya Allah. Sampai jumpa di lapangan sayang, insya Allah kita ketemu di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabatku semua, mudah-mudahan tentu kesehatan, kesejahteraan, taufik, inayah dari Allah selalu menyertai kita. Amin, Allahumma amin. Pertemuan kali ini kita akan menanggapi di mana tentu tidak akan lama lagi berita yang beredar bahwasanya saudara Rizik Syihab akan hadir di Pemalang. Dan tadi sudah kita lihat secara seksama bagaimana respon daripada warga Pemalang, kemudian persatuan daripada organisasi-organisasi yang ada di Pemalang. Di samping pula kita melihat organisasi yang dibangun oleh Rizik Syihab, yaitu FPI, di mana keduanya sama-sama berani, sama-sama mereka tentu mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi yang akan terjadi. Tetapi yang akan saya tanggapi di sini dan yang kita perlu analisa bahwa apa jadinya kalau kamu datang ke rumah seseorang akan tetapi memaksakan diri. Bukan cuma tidak diundang, tapi justru ditolak oleh tuan rumah. Tapi anehnya, tamu ini malah ngotot mau datang. Bahkan siap bawa rombongan ormas untuk mengawal kedatangan. Atas ada apa? Sehingga memaksakan diri. Dan ini kita analogikan seandai kata Anda ingin bertamu ke rumah seseorang, dan di situ ada salah satu pihak keluarga yang sudah terindikasi bahwa itu kontrak terhadap Anda. Dan bahkan jikalau Anda tetap memaksakan untuk datang, huru-hara itu bukan hanya terjadi pada diri Anda, akan tetapi akan meninggalkan sisa puing-puing di mana pertikaian di dalam rumah tangga itu sendiri. Jadi pertanyaannya beginikah etika seorang tokoh yang katanya ulama tidak bisa mencerna sesuatu, tidak bisa melihat apakah lebih banyak kemaslahatan dan kemadaratan. Ini tokoh imam besar kata mereka. Sehingga ini fenomena yang aneh. Jadi sahabat-sahabatku, sebagaimana yang kita ketahui
bahwa rencana kedatangan Rizik Syihab ke Pemalang ini telah memicu penolakan luas. Bukan hanya dari organisasi resmi seperti PWILS dan lembaga swadaya masyarakat, tetapi juga dari elemen masyarakat sipil yang sadar bahwa acara ini lebih berpotensi memecah daripada menyatukan. Sudah terbaca oleh masyarakat Pemalang. Tapi aneh kalau sampai memaksakan diri untuk hadir. Padahal itu kan yang pro golongannya. Dan kalau di persentase seluruh masyarakat Pemalang itu, apakah lebih dari 50% atau hanya segelintir orang yang ada di sana? Jadi banyak warga khawatir, bukan tanpa alasan. Di mana track record ceramah Rizik Syihab itu jelas syarat dengan ujar provokatif, tudingan tak berdasar, politisasi agama, bahkan glorifikasi kekerasan. Ini bukan untuk dakwah yang membawa kesejukan, bukan. Ini bukan menciptakan suatu kemaslahatan, tapi beliau lebih berprioritas untuk kampanye ideologi dengan kemasan agama. Mungkin ada kebanggaan tersendiri ketika beliau bisa duduk di mimbar, di mana di situ sudah banyak penolakan. Mungkin beliau akan terlihat gagah, Allah alam, kalau tujuan beliau seperti itu. Dan yang lebih lucunya lagi, ketika penolakan datang secara terbuka dan argumentatif, pihak penyelenggara justru mengancam akan tetap menggelar acara. Padahal itu sudah jelas penolakan, tapi masih bersikeras. Jadi ini menurut saya pemikiran yang pendek tanpa memikirkan sebab akibat. Bahkan ada yang menyatakan Rizik Syihab akan tetap hadir dan dikawal oleh Ormas FPI. Yang kita tahu rekam jejak tak sedikit menimbulkan keresahan sosial di masyarakat. Itu sudah jelas. Coba itu kita lihat apa yang disampaikan oleh Babe Aldo, itu kan provokatif. Anehnya negara hukum itu tidak bisa mengambil langkah, tidak bisa menerka bahwa ini orang yang berbahaya di negeri ini. Jadi ini sangat amat mengherankan bagi kita. Jadi kalau seperti ini, sejak kapan tamu yang ditolak malah boleh memaksa? Etika apa yang digunakan? Bukankah dalam Islam itu sendiri adab seseorang tamu adalah menghormati tuan rumah? Ketika tuan rumah tak menghendaki, maka tamu wajib memahami dan mundur, bukan ngotot lalu membawa pasukan. Tahu diri. Anda berada di dalam situasi orang-orang yang bukan popularitas Anda secara mayoritas. Di tempat itu, sebagian sudah tidak melihat Anda. Lantas Anda, apa yang akan Anda lakukan di sana? Ini bukan soal pribadi. Yang kita kedepankan ini ialah soal ketertiban umum. Bukan pula ini soal kebencian kita pada seseorang, bukan. Tapi kita lihat madharat dampak yang akan datang. Ini besar. Jadi ini perlu untuk mengedepankan kondisivitas daerah. Jadi tidak semua daerah ingin menjadi ladang konflik politik agama. Ya cukup mungkin Jawa Barat, bagian Bogor yang sudah Anda kuasai, tapi tidak untuk daerah lain. Jangan Anda menganggap di sana akan dijadikan sebagai raja atau akan diakui sebagai imam besar secara mayoritas penduduk orang Pemalang. Masyarakat Pemalang berhak menentukan siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh mengisi ruang publik mereka. Berhak mereka. Tapi gejolak ini tentu sudah lama. Sudah lama terjadi. Dan saya juga mengherankan, lebih mengherankan lagi, mengapa aparat keamanan kok tidak mengambil langkah tegas? Padahal sudah ada indikasi gesekan, ada penolakan resmi, ada potensi kerusuhan. Tapi kenapa izin acara itu tetap berjalan, tetap disahkan? Bukankah tugas utama keamanan, kepolisian adalah mencegah konflik horizontal? Mencegah itu lebih penting daripada sudah kejadian baru ambil tindakan. Dan ini sudah jelas di depan mata. Adanya provokatif dua belah pihak, baik PWILS maupun FPI. Ya walaupun tentu yang mayoritas kita lihat ini ialah gejolak penolakan dari PWILS. Ini artinya amat sangat kuat orang-orang mayoritas menolak kedatangan Rizik Syihab. Jadi ataukah pihak keamanan ini ada kekuatan politik yang melindungi tokoh ini? Jadi pertanyaannya ini mendasar. Apakah ada kekuatan politiknya? Jika benar tentu hal ini dibiarkan tanpa pengawasan ketat dan pengajian esok,
ini tentu bisa terjadi insiden buruk, dan itu tentu lebih sulit untuk menanganinya. Tentu lebih repot ketika hal tersebut sudah terjadi gesekan. Artinya, siapa saja yang punya massa dan suara keras boleh memaksa kehendak dan hukum jadi tak berdaya. Jadi, melihat fenomena saat ini, itu memang miris. Terkadang kala hukum negara itu justru sudah dikerdilkan dengan adanya hukum adat. Padahal hukum negara itu adalah pemersatu dan melunakkan atau bahkan melunturkan daripada hukum-hukum yang awalnya tadi tidak ada pemersatu. Atau boleh kita katakan hukum-hukum adat. Kalau kita gunakan semua hukum adat, seperti halnya ada di Palu, Sulawesi. Kalau andai kata Sumatera menggunakan hukum adat, repot. Kalau negara sampai tunduk pada hukum adat, luar biasa, negara bisa ditekte sedemikian itu kan. Jadi, ini ialah amat mengherankan bagi kita. Jadi, tentu apa langkah yang harus masyarakat Malang lakukan, yakni bersatu. Jangan terjebak provokasi. Jangan termakan narasi palsu yang mengatasnamakan agama untuk ambisi pribadi. Cermati, pahami dengan naluri, dengan akal sehat. Apa tujuan mereka? Apakah begitu orang yang murni hakikatnya ibadah lillahi ta'ala? Ataukah mereka punya tujuan terselubung yang kalian tidak tahu? Mari kita cerdas. Mari kita koreksi sebelum kita mengambil putusan dan langkah. Tentu, saya tegaskan lagi, pertama, tolak secara damai tapi tegas acara tersebut. Kemudian, yang kedua, dorong pemerintah daerah dan kepolisian untuk mencabut izin acara tersebut jika benar-benar rawan gesekan. Tapi ini kan sudah jelas. Tanggapan-tanggapan dari berbagai macam di sosmed itu sudah ada indikasi bahaya. Kemudian yang ketiga, adakan aksi tandingan yang menunjukkan bahwa Pemalang milik semua golongan, bukan monopoli satu ormas. Jadi itu orasi yang menguatkan penduduk Pemalang agar kalian terlihat kompak, nyatu dan tidak mudah untuk dipecah belah. Satu tokoh atau satu warna politik kalian sama-sama menjaga kondusivitas, sama-sama menjaga kedamaian, ketentraman. Itulah tentu tujuan dan misi yang perlu diprioritaskan. Ingat, kita tidak sedang melawan ulama. Jadi bukan saya mengangkat konten ini benci terhadap ulama yang mana dulu. Kalau dia membawakan kesejahteraan kedamaian, mungkin hanya orang-orang yang tidak waras membencinya. Tapi kalau hanya untuk provokatif, bahkan lebih identik pada kepolitikan, yang semu seolah-olah mengatasnamakan agama, ini yang harus kita lawan. Kita di sini sedang menjaga agar agama tidak dipakai alat membelah umat. Jadi kita bukan anti dakwah, bukan. Kita anti provokasi yang berkedok ceramah. Itu yang perlu harus digarisbawahi. Jadi jangan biarkan daerah Pemalang menjadi korban ambisi segelintir orang. Hari ini kita diam, biarkan mereka mengisi panggung. Besok mereka akan kuasai ruang publik tanpa perlawanan. Jadi memberikan suatu celah pada mereka ini sama halnya memberikan ruang untuk mereka berkuasa. Dan tentu nanti akan semena-mena. Ini yang harus kita waspadai. Maka lawanlah dengan argumen, dengan hukum, dan dengan suara rakyat yang masih waras. Karena di atas nama agama itu tidak semua yang berjubah harus ditaati. Dalam hal ini jelas, para tamu yang tak tahu diri pantas ditolak tanpa basa-basi. Jika tentu kawan-kawan setuju dan sependapat dengan apa yang saya katakan, silakan tentunya sahabat-sahabatku like dan share video ini. Jika Anda kontra terhadap politisasi agama, tentunya jika kalian menolak pemalsuan, silakan buat sahabat-sahabatku subscribe pada channel Hakim Medsos. Suara tajam rakyat yang mau tentunya tunduk pada narasi palsu. Dari saya, salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.